Maintenance mode pada Laravel. Berbeda dengan beberapa fitur beberapa framework PHP lainnya, Laravel memiliki kelebihan dengan menambahkan beberapa fitur keren. Salah satunya adalah adanya fitur maintenance mode. Jika kita mengembangkan aplikasi atau website menggunakan Laravel, kita bisa membuat status aplikasi menjadi maintenance atau dalam masa pengembangan, agar pengunjung atau pengguna aplikasi tahu bahwa sistem dalam pengembangan atau pemeliharaan. Untuk mengaktifkan fitur maintenance mode, kita bisa memerintahkannya dengan menggunakan perintah berikut pada terminal atau command prompt. Sekarang kita buka command prompt. Lalu teman-teman bisa mengetikkan seperti ini. cd miring enter cd sam garis miring docs garing kuliah web, lalu enter. Lalu ketikkan php artisan down. Nah, seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, application is now in maintenance mode. Sekarang kita ketikkan lagi php artisan server untuk mengaktifkan Laravelnya. Nah, perintah ini merupakan perintah untuk maintenance atau untuk maintenance mode aplikasi atau website kita. Nah, dan perintah ini untuk mengaktifkan Laravelnya. Sekarang coba kita cek pada web browser kita. Di sini kita ketikkan localhost 2.1000, lalu kita enter. Nah, ini ada tulisan service unavailable. Artinya website kita sedang di maintenance. Nah, sekarang untuk membuka kembali website kita atau mengaktifkan kembali website kita, sekarang caranya seperti ini. Kita close dulu ini, lalu kita buka ulang cmd-nya, lalu ketikkan cd garing enter, lalu cd sam garing docs garing kuliah web, enter. Lalu kita ketikkan php artisan app. Ini merupakan perintah untuk mengaktifkan kembali web kita atau web aplikasi atau website kita. Tinggal kita tekan enter. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa aplikasi kita sekarang sudah aktif kembali atau sudah hidup kembali. Nah, untuk mengeceknya kita tinggal hidupkan lagi Laravelnya, aktifkan kembali Laravelnya dengan mengetikkan php artisan server, lalu enter. Ini sudah Laravelnya sudah jalan. Sekarang kita cek ke web browser kita. Ini tadinya kan masih service unavailable. Sekarang kita coba reload. Nah, sudah jadi. Seperti yang terlihat pada layar,
pada saat kita menuliskan perintah php artisan app, maka akan muncul pemberitahuan bahwa aplikasi sudah live kembali. Nah, sekarang project kita telah aktif kembali karena maintenance mode Laravel sudah kita nonaktifkan. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial tentang maintenance mode pada Laravel. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu fitur Laravel lagi, yaitu suatu fitur yang bernama konfigurasi dasar pada Laravel. Laravel menyediakan sebuah fitur yang menyediakan yang menurut saya sangat bisa memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi, yaitu ada yang namanya environmental configuration. Pada dokumentasi cara penggunaan Laravel sendiri, dijelaskan bahwa Laravel menggunakan library php.env, di mana library.env ini dibuat oleh seorang bapak-bapak yang bernama Vance Lucas. Konfigurasi environmental pada Laravel ini ada dalam sebuah file yang bernama env. Jadi filenya itu ada di sini. Ini merupakan filenya. Jika kita menginstal Laravel menggunakan Composer, ya, jika kita menginstal Laravel menggunakan Composer, maka filenya akan berada di sini. Akan ada sebuah file yang bernama .env dan terletak di direktori paling luar. Dia berada di direktori paling luar dalam project Laravel. Jadi dia tidak akan ini namanya direktori bagian dalam, dan ini direktori paling luarnya adalah ini. Awalnya file tersebut bernama .env.example. Awalnya seperti ini. Tapi jika kita menginstal Laravel dengan menggunakan Composer, maka file .env.example tersebut akan langsung diduplikat dan di-rename atau dirubah namanya menjadi .env. Agar konfigurasi .env langsung aktif pada project Laravel kita. Jadi file .env.example ini hanya menjadi semacam file backup saja jika suatu saat kita salah mengubah pengaturan yang ada dalam file .env. Kita bisa mengembalikannya ke default kembali dengan cara melihat dari env duplikat. Jadi jika pada saat kita salah men-setting pada bagian ini, kita bisa memperbaikinya dengan melihat pada bagian .env.example ini untuk memperbaiki kesalahan setting yang kita buat. File .env berisi konfigurasi atau pengaturan-pengaturan project Laravel kita. Semua konfigurasi digabung dalam file .env ini. Salah satu tujuannya agar memudahkan kita dalam mengubah pengaturan yang ingin kita sesuaikan dengan project aplikasi yang ingin kita buat dengan Laravel. Sebenarnya semua konfigurasi dari Laravel berada dalam folder config dan terpisah-pisah menjadi beberapa buah file. Nah, folder config itu ada di sini. Nah, ini adalah semua konfigurasinya. Beberapa bagian ini semua adalah bagian dari konfigurasinya. Semua terletak dalam bagian config. Config ada di sini. Nah, ini misalnya untuk konfigurasi di file database ada di sini, di file course, chats, app, dan lain-lain. Jadi dengan adanya file .env ini,
semua pengaturannya berada dalam satu buah file, dalam file env ini saja. Sehingga kita tidak perlu berpindah-pindah file jika ingin mengubah-ubah pengaturan project Laravel-nya. Cukup pada satu buah file saja, yaitu file.env. Karena semua pengaturannya bisa kita ubah di satu file ini. Semua konfigurasi yang ada dalam file.env ini lebih diutamakan dibandingkan pengaturan pada file lainnya yang ada dalam folder config. Misalnya jika kita membuat pengaturan nama database dengan nama perpustakaan, dan pada file database php.php dalam folder config kita buat nama database dengan nama akademik, maka nama database yang digunakan tetap perpustakaan. Jadi contohnya jika kita memasang memberi nama database kita pada bagian .env ini kita memberi nama perpustakaan. Namun di bagian config ini, pada bagian ini kita beri nama dengan akademik, maka dia akan secara otomatis namanya akan mengikuti yang ada pada .env ini dengan nama perpustakaan. Kecuali jika kita menghapus file env ini, maka pengaturan yang dijalankan adalah pengaturan-pengaturan yang ada di file config tadi. Jadi kesimpulannya, file env adalah fitur untuk konfigurasi Laravel. Semua pengaturan yang ada pada project Laravel sudah dikumpulkan di file env. Pengaturan yang ada dalam file file.env lebih diutamakan oleh sistem dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang ada dalam folder config. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Membuat template dinamis dengan template blade Laravel. Nah, pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat template dinamis dengan template blade Laravel. Setiap website atau aplikasi yang kita bangun, pasti kita buat dengan template yang dinamis. Karena kita pasti tidak ingin melakukan perubahan hampir di semua file jika ada perubahan kecil yang dilakukan. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini kita akan mencoba membuat 3 buah halaman dinamis. Jadi kita akan pura-pura membuat blog, atau kita akan contoh dengan membuat blog atau website sederhana kita. Walaupun kita belum membuat pengolahan data dan penerapan logika yang rumit. Karena pada tutorial ini kita hanya akan belajar tentang pembuatan template yang dinamis menggunakan sistem template blade dari Laravel. Untuk contoh ini kita akan pura-pura membuat sebuah blog sederhana. Karena kita akan membuat 3 halaman sebagai contoh, maka kita memerlukan 3 buah root. Kita harus membuat 3 buah root. Nah, untuk membuat rootnya kita masuk ke Studio, lalu ke root ini, lalu ke web.php, lalu kita enter, lalu saya akan ketikkan rootnya root 2 get buka kurung ketik garing blog koma kasih tanda petik lagi garing add garing http controller blog controller.
Jadi ingat untuk penulisan nama controllernya, huruf besarnya diperhatikan. Indeksnya atau metodenya kita pakai metode room. Jangan lupa tanda titik koma lalu enter. Nah, di sini karena kita menggunakan controller block controller, maka kita akan setelah ini kita akan membuat controller baru. Root keduanya blok garing tentang room controller add tentang, jangan lupa tanda titik koma lalu enter. Untuk root ketiganya get kurung block lupa tanda ini, kontak lalu koma net kontak. Nah, ya, di sini ketiga rootnya sudah selesai dibuat. Nah, setelah itu kita akan buat controller baru. Jadi saya akan buat controllernya melalui CMD. Jadi CMD yang ini kita tutup dulu. Lalu kita buka CMD ending. Sekarang kita akan mengetikkan perintahnya untuk membuat controller baru. Pertama kita masuk dulu ini cd exam htdocs miring kuliah web. Lalu ketikkan php artisan make titik 2 controller block controller. Enter. Oke, di sini controllernya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita hidupkan kembali Laravelnya, php artisan server. Oke, ini sekarang kita cek dia adanya di lalu http lalu controller. Ya, ini blok controller. Nah, setelah selesai kita membuat controller baru, di sini saya akan menjelaskan ulang root ini, root baru yang telah kita buat ini.
Jadi yang pertama ini yang baris pertama ini, root pertama ini, kita membuat root dengan nama blog. Pada saat kita mengakses root garing blog ini, maka yang akan dijalankan adalah controller, block controller dengan metodenya home. Gitu. Nah, pada saat kita mengakses root block / tentang ini, maka yang akan dijalankan adalah metode tentang yang ada pada block controller. Lalu yang ini, pada saat kita menjalankan block kontak, maka yang akan dijalankan adalah metode kontak pada block controller, seperti itu. Nah, karena ketiga root ini memiliki metodenya masing-masing, atau artinya ini masing-masing root ini memiliki metodenya masing-masing, maka kita perlu membuat metodenya pada controller. Di bagian controller ini, dengan block controller ini, kita akan membuat 3 metode, yaitu metode home, metode tentang, dan metode kontak lengkap dengan pemanggilan view-nya masing-masing. Oke, bisa ikuti. Saya akan mengetiknya public function home kurung tutup kurung kurawal, enter, lalu return view kurung tanda centang 1 home. Jangan lupa tanda titik koma. Lalu kita buat baru lagi, kita enter. Public function tentang kurung kurawal, enter, return view kurung dan titik tentang, lalu tanda titik koma, lalu public function kontak kurung tutup kurung awal, enter, return view kurung titik 1 kontak. Jangan lupa tanda titik koma. Nah, pada saat dijalankan metode home, dia akan pada saat metode home diakses, maka yang akan dijalankan adalah ini. Lalu pada saat metode tentang diakses, maka yang akan dijalankannya adalah ini. Kemudian pada saat metode kontaknya diakses, maka yang dijalankannya adalah ini. Seperti itu. Nah, setelah selesai kita membuat view-nya, kita akan membuat template masternya. Template master yang dimaksud di sini adalah template induknya. Sekarang kita buat sebuah view baru dengan nama master.plate.php. View-nya kita buat view-nya di mana tadi? Di resources, view,
Nah, baru ini kita buat di sini untuk buat baru dengan nama master.blade.php. Oke, kita klik enter. Lalu kita ketikkan tanda seru, tekan tab. Nah, pada bagian body ini nanti kita ketikkan seperti ini. Kita ketikkan Moscow nav, lalu enter. Nah, kasih H Maref sama dengan tanda petik 2 bloknya kita tulis sesuai dengan nama root tadi, lalu home slash enter. Lalu kita buat lagi Aref sama dengan itu garing blok garing tentang enter. RPR untuk enter kita pasang 2 kali enter. Lalu kita add buku kurung seluruh halaman, lalu enter. Add lagi buku kurung konten, lalu pada bagian ini kita tambahkan update ya.
BR untuk enter 2 kali. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian navigasi ini kita membuat link, di mana linknya itu ini. Jadi pada saat kita mengklik link ini, link home ini, maka yang akan dijalankan adalah root block. Root block itu adalah yang ini. Root block ini. Ya, jadi pada saat kita mengklik page home, maka yang akan dijalankan adalah root ini, root block ini. Begitu juga dengan yang ini, blok tentang dan blok kontak ini. Seperti itu. Nah, sedangkan bagian yang ini merupakan bagian dari judul blog yang akan kita buat. Nah, master.blade.php ini kita jadikan sebagai template induk dari template dinamis yang ingin kita buat. Di mana pada master.blade.php ini kita buat segala sesuatu yang tidak berubah-ubah seperti menu, footer, dan nama blognya. Jadi sekarang semua view-view yang dipanggil pada metode yang akan kita hubungkan dengan template view master ini. Sekarang kita perlu untuk membuat 3 buah view baru, yaitu view home, tentang, dan kontak. Oke, jadi kita akan membuat view baru pada bagian ini. Kita tambahkan namanya adalah home.blade.php. Enter. Lalu tentang blade.php. Lalu kontak.blade.php. Nah, sekarang pada bagian home, setelah selesai membuat view baru tadi, dan pada bagian home kita akan ketikkan script untuk menghubungkan dengan template master. Di sini kita ketikkan extend kurung dan ketik master. Kita ketikkan section buka kurung ketik konten. Nah, jadi maksudnya ini bagian sectionnya ini. Pada saat master ini dijalankan, maka ini akan menampilkan tombol-tombol. Lalu pada bagian YL, judul halaman ini, dia akan menampilkan ini bagian home. Dia akan menampilkan judul halaman, dia akan menampilkan halaman home. Lalu pada bagian kontennya, kontennya, dia akan menampilkan section ini. Nah,
Ini adalah halaman home, selamat datang. Seperti itu. Jadi penamaannya ini juga harus sama ya. Pada home-nya, pada homeblade.php dan pada masternya ini harus penamanya harus sama. Nah, kita lihat di sini ada yang keliru. Sini menggunakan huruf besar, jadi kita rubah ke huruf kecil lalu pakai tanda underscore. Agar nanti ketika dijalankan tidak error. Seperti itu, lalu kita simpan. Lalu pada bagian home ini kita tambahkan add and section untuk mengakhiri. Kita simpan. Nah, setelah kita selesai membuat pada home, sekarang kita akan buat lagi pada kontak. Tadi kita suruh tekan tanda tab pada bagian body ini. Oh sorry, ternyata salah script ya teman-teman, maaf. Kita ketikkan seperti tadi pada menu home ini, halaman home.blade.php ini. Ketikkan add extend, buka kurung master, lalu enter, add setting, kurung judul halaman. Judul halaman tadi itu tidak pakai underscore dan hurufnya huruf kecil semua. Aman. Saya lupa lagi. Hukum halaman kontak. Ini enter. Lalu pada satu lagi section, kurung konten. Lalu teman-teman bisa ketikkan ini adalah halaman kontak WR untuk enter. Lalu terserah teman-teman mau ketik apa. Ini saya ketik, Anda bisa menghubungi saya melalui titik 2 BR untuk enter lagi. WA +608133923883. Ketikkan website titik 2 Siamir video redaksi.
ini. Seperti ini. Ini kita pasang dulu. Lalu di sini kita pasang dulu. Kita enter. And set. Kita simpan. Selanjutnya kita buat pada menu. Kita menu apa? Pada halaman kontak. Sekarang kita buat pada tentang lagi. Kita extend buka kurung master. Setelah itu kita sekian kurung judul underscore halaman kita kasih nama halaman kontak, lalu sekian kita kurung lagi apa di sini konten ya, konten kita enter. Nah, pada bagian ini kita bisa ambil kontennya dari sini, kita copy ini, Ctrl C, ini kita copy aja ya, seperti itu. Kita enter and section ya, lalu kita simpan. Nah, setelah teman-teman setelah kita selesai mengetik ini, maka saya akan jelaskan dulu tentang fungsi-fungsi yang teman-teman lihat pada view master dan view lainnya di atas ya, di layar, yaitu ada fungsi extend, lalu ada fungsi section, dan ada fungsi yield. Kita mulai dari view master.blade.php. Di sana ada fungsi yield. Ini. Fungsi add yield berguna untuk bagian-bagian tertentu pada template website. Dan nama bagiannya bisa kita tulis di dalam parameter fungsi add yield. Seperti yang sudah kita buat di sana, kita membuat bagian judul halaman, judul underscore halaman, dan bagian konten. Nah, selanjutnya pada bagian view lainnya akan kita hubungkan ke template master.blade.php ini,
Dan tiap-tiap bagian yield-nya kita isi kontennya dari file view yang ini. Nah, ini akan dihubungkan, yield ini akan menghubungkan judul halaman ini dengan home.blade.php ini. Nah, dengan ini section ini dan section ini, begitu juga yang ada pada view tentang home dan kontak, seperti itu. Lanjut ke view home. Sekarang kita lanjut ke view home. Pertama, pada view home kita hubungkan dulu nah, kita lanjut ke view home, buka file home.blade.php ini. Dari di layar pasti teman-teman sudah mengerti tentang penghubungan sistem template Blade ini. Pertama, pada view home kita hubungkan dulu ke view master dengan menggunakan fungsi extend. Fungsi extend ini artinya kita menghubungkan view home dengan ke view master. Kemudian semua isi yang ada di antara fungsi section akan ditampilkan pada bagian fungsi add yield. Nah, setelah itu semua fungsi ini isi pada bagian section ini akan ditampilkan pada bagian yield. Begitu juga dengan view kontak dan view tentang, intinya akan sama saja. Jadi pada menu home ini, add extend ini adalah untuk menghubungkan view home dengan view master ini, untuk menghubungkan view home dengan view master. Sedangkan untuk bagian section, fungsi section dan fungsi kontennya ini, fungsi sectionnya ini akan dihubungkan dengan fungsi yield yang ada di view home, view master maksud saya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah semuanya telah selesai, sekarang akan kita coba untuk menjalankannya. Nah, untuk menjalankannya pastikan ada pelanggan dalam posisi hidup, lalu ke web browser Anda, lalu ketikkan localhost dari log, enter. Nah, di sini sudah ada. Ini adalah tampilan dari menu home. Ini adalah halaman home. Selamat datang. Menu home. Pada menu tentang, inilah halaman tentang. Inilah isinya, kontennya ini. Sedangkan halaman judulnya adalah ini. Lalu pada menu kontak. Nah, ini adalah judulnya, halaman kontak. Lalu ini adalah halaman kontak. Inilah kontennya. Anda bisa menghubungi saya melalui seperti itu. Ya, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat sebuah database. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database dengan nama database dengan membuat tabel dengan nama pegawai. Dan di sini kita akan membuat tabel pegawai dengan 5 kolom, yaitu
pegawai ID, nama, jabatan, umur, dan alamat. Oke, kita langsung saja. Pertama, pastikan exam Anda sudah dimulai, Apache dan MySQL-nya di start. Lalu Anda memiliki koneksi internet, lalu masuk ke web browser, lalu ketikkan localhost garis miring php myadmin, enter. Oke, ini adalah tampilannya. Nah, lalu di sini menu home-nya ini kita bisa mengganti bahasa. Di sini kita bisa memakai bahasa, ada banyak sekali bahasa. Di sini saya akan memilih untuk menggunakan bahasa Inggris saja. Lalu kita klik pada database ini. Untuk membuat sebuah database kita klik di sini. Nah, lalu untuk nama database-nya kita namakan kuliah web. Dan untuk namanya ini kita sesuaikan dengan yang telah kita setting pada Visual Studio di .env. Nah, ini sesuaikan dengan ini yang telah kita setting. Lalu kita klik create. Lalu untuk bagian ini, nah setelah seperti ini pada pojok kiri ini sudah ada database yang kita buat. Nah, di sini kita akan membuat tabel. Nama tabelnya itu tadi pegawai. Kolomnya ada 5. Lalu kita klik go. Nah, pada bagian nama tabelnya, pada bagian kolom, maksudnya ini kolom. Nah, perhatikan pada cara penulisannya seperti di kuliah web. Jika terdapat Anda mengetikkan lebih dari satu kata, maka tidak boleh dipisahkan dengan tanda spasi, tapi menggunakan tanda underscore itu seperti ini. Ya, tanda underscore itu. Pokoknya jika lebih dari satu kata, maka tidak boleh dipisahkan menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore. Untuk penamaan kolom pertama ini namanya ID. Jadi kita akan ketik pegawai underscore ID. Untuk null indeksnya the primary. Ini saja. Nah, kemudian kita centang ini, ya. Setelah itu pada kolom kedua ini namanya pegawai kolom. Nah, ini tipe datanya teks, lalu pegawai jabatan. Juga kita pakai tipe data teks, lalu ini namanya pegawai kode umur. Di sini untuk pegawai underscore alamat. Ini datanya kita gunakan teks juga. Nah, setelah selesai seperti ini, sekarang kita tinggal save saja di sini.
Ya, kita menunggu loading. Oh, untungnya tetap. Oke, sudah tersimpan. Nah, untuk merubah data kita tinggal klik pada bagian ini. Kalau untuk merubah semua 1 sampai 5 ini kita klik pada check all, lalu kita klik change. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk pembuatan database-nya sudah berhasil. Kira-kira sampai di sini dan terima kasih. Menampilkan data dari database dengan Laravel. Tapi sebelum kita menampilkan data dari database, maka kita perlu untuk menginputkan beberapa data pada database yang telah kita buat. Caranya yaitu kita masuk ke web browser kita, lalu ketikkan localhost php myadmin. Lalu tampilannya kita klik pada kuliah web. Pada tab pegawai, lalu kita di sini kemudian pilih insert. Nah, untuk ID pegawai kita biarkan kosong karena akan terisi otomatis. Nah, di sini saya akan menggunakan nama saya. Ini jabatan. Misalnya kepala sekolah. Lalu umurnya misalnya 30. Alamat Belo Jepang. Nah, untuk keduanya, data kedua kita gunakan nama misalnya Aprilia seperti itu. Lalu jabatannya sebagai operator sekolah. Itu umurnya 25. Lalu alamatnya Kayu Putih, Kota Kupang. Lalu kita klik go in. Nah, kemudian klik di pegawai. Kemudian di browse. Nah, ini data kita sudah ada. Nah, setelah kita berhasil menginputkan beberapa data pada database, langkah selanjutnya adalah kita membuat root baru pada Visual Studio. Nah, kita enter. Ini judulnya grup.
kita ketikkan row 2 dot buka kurung pegawai tanda petik. Ini kita ambil yang ini. Controllers garing pegawai controller. Metodenya kita gunakan metode index. Seperti ini, jangan lupa tanda titik. Nah, di sini kan ada root pegawai juga. Nah, di sini kita nonaktifkan. Untuk yang ini kita nonaktifkan, caranya yaitu kita backslash-nya 2 kali. Seperti ini. Nah, cara nonaktifkannya seperti ini, lalu dan 2 kali. Nah, ini jika sudah begini maka berarti root yang ini sudah dinonaktifkan. Nah, kemudian kita ke pegawai controller. Di sini ya, pegawai controller. Lalu kita di sini kan sudah ada perintah yang lama. Di sini kita nonaktifkan saja. Slash bintang sampai di sini. Bintang slash. Oke. Itu lalu ketikkan public function kurung awal enter. Nah, pada bagian ini kita akan mengetikkan script untuk mengambil data dari tabel pegawai. Lalu dia merupakan scriptnya. Pegawai sama dengan db titik 2 tabel kurung pegawai thread tutup siku kurung tutup kurung. Jangan lupa tanda titik koma. Ya, ini merupakan script untuk mengambil data dari tabel pegawai. Lalu kemudian ada script untuk mengirim data pegawai ke view index. Nah, itu scriptnya seperti ini. Return view kurung tutup kurung tanda petik index metodenya, lalu koma array tanda array tanda petik pegawai. Nah, datanya array, maka seperti itu. Lalu sama dengan
sebelum itu pada bagian ini kita akan tambahkan use dari support facilis ring.db lalu titik koma seperti itu. Lalu di sini kita lanjutkan. Sini kita lanjutkan ke sama dengan lalu ini ya seperti ini. Ini merupakan script untuk mengirim data ke view index. Nah, setelah sampai sini kemudian kita buat view baru. Klik pada view, lalu kita klik ini, lalu ketikkan ini nama view-nya ini. View index.blade php dan enter. Nah, di sini di sini Oke, kita buat ulang ya. index.blade.php. Kemudian di sini kita ketikkan. Nah, selanjutnya pada view index.blade.php kita akan ketikkan tab. Pada bagian ini kita ketikkan scriptnya, yaitu tabel yang sama dengan satu enter. Untuk R-nya, kemudian ketikkan lalu kemudian kita enter. Nah, di dalam tr ini ada td lalu ini enter lagi, lalu kita buat td lagi, enter lagi, di P4 ya. Seperti ini. Kemudian pada bagian ini kita isi satu persatu. Pada bagian ini kita ketikkan nama, lalu di bawahnya ini kita ketikkan jabatan, lalu kita ketikkan umur, lalu kita ketikkan
alamat. Ternyata kurang satu ya. Kita buat dulu TD. Ini kita titipkan opsi. Lalu kita buat TR baru lagi. Sini. Lalu pada bagian ini kita buat TD. Oh, ternyata terbalik ya teman-teman. Pada bagian ini TH. Kita ubah dulu. Jadi setelah pengetikannya selesai baru dijelaskan ya teman-teman. Nah, ini ditambahkan ada 5, jadi kita buat dulu sampai 5. Kurang 1. Kira sebegini saja ya. Pada tengahnya ini kita isi, tapi sebelumnya pada bagian tutup TR nya ini kita enter, lalu kita tambahkan sebuah for each. Ketikkan for each, buka kurung, variabel pegawai ini. Oke. Seperti ini. Lalu pada bagian TD nya ini kita ketikkan kurang-kurang, lalu set siku, ketikkan pegawai skor 6. Lalu keduanya ini juga sama, tekan pegawai underscore jabatan. Kemudian ini ketikkan pegawai underscore umur. Yang keempat
Ini kita ketikkan Java Discord halaman. Kurawan lalu pada bagian TD ini untuk tombol enter, lalu di sini kita ketikkan untuk tombol F dengan tanda petik garing pegawai garing edit garing kurang variabel p pegawai ID ya. Ini kemudian ini ubah kemudian enter lagi. Terus di sini ada tombol kedua ini hapus di sini variabel p pegawai ID kemudian hapus ya. Lalu pada bagian body ini enter, lalu tambahkan satu tombol sini href kemudian aktif garing pegawai garing tambah garing padukan di sini, lalu tutup siku dan tambah pegawai baru. Lalu lihat seperti ini. Ini simpan dulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan, saya akan jelaskan dari controllernya. Ini. Nah, perhatikan pada layar yang fungsi indeks yang kita buat dalam controller sebagai controller.php di layar. Di layar kita mengambil data dari tabel pegawai. Kita mengambil data dari tabel pegawai. Dari tabel pegawai hanya dengan perintah ini. Inilah perintahnya.
Nah, dengan fungsi tabel kita menentukan nama tabel yang ingin dipilih. Fungsi get di sini saya lupa untuk menambahkan kata get. Nah, fungsi get ini berguna untuk mengambil data dari tabel yang telah kita pilih. Tabel ini, tabel pegawai. Sehingga data yang diambil akan disimpan dalam variabel pegawai. Jadi intinya fungsi di layar itu seperti kita menampilkan data dari database dengan query MySQL seperti biasanya. Select bintang from pegawai. Nah, karena kita belum punya view index, karena kita telah membuat view indexnya. Nah, ini indeksnya. Coba teman-teman perhatikan pada view index.page.php di layar. Sebelumnya pada controller, data yang kita ambil dari tabel pegawai kita simpan pada, data yang kita ambil dari tabel pegawai kita simpan pada variabel pegawai. Kemudian kita passing ke view. Nah, pada view tinggal langsung kita tampilkan dalam perulangan for each. Kenapa penulisan fungsi for each hanya dengan add for each sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kita tambahkan and for each untuk menutup for each-nya. Oke, setelah selesai semuanya, silakan buka web browser Anda lalu kita jalankan. Tekan localhost 28000 dari pegawai. Lalu kita enter. Nah, sini sudah berhasil pemanggilannya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, sampai di sini kita telah berhasil menampilkan data dari database seperti ini. Sekian dan terima kasih.